Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Power BI Desktop. Sabtu pagi yang cerah ya, 19 Desember 2020 jam 6.56, belum jam 7 ini ya. Nah, pagi yang cerah enaknya bikin tutorial sebentar, diiringi dengan background saya, anak-anak saya yang lagi bersanda ya, menikmati hari ini. Tetap bersyukur ya teman-teman ya. Nah, kita langsung saja ke tutorial kita. Kali ini kita akan berbicara bagaimana cara mendapatkan persentase dari jumlah penjualan berdasarkan sales territory ya. Jika pada tutorial yang lalu, tutorial yang saya sertakan di YouTube saya ya, atau di grup Facebook saya sudah membuat satu tutorial mengenai count if. Jika di Power BI kita pakai rumus apa ya. Jadi ini adalah tutorial kali ini adalah lanjutan dari tutorial yang saya sertakan sebelumnya di sini, yaitu tutorial mengenai count if ya. Sebentar maaf ya. Jika rekan-rekan belum menonton video tutorial saya mengenai count if, silahkan cek saja, linknya saya sertakan di deskripsi, silahkan diklik nanti ya. Dan tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita mengenai bagaimana mendapatkan persentase dari tiap-tiap sales territory yang ada, lanjutan dari tutorial yang kemarin. Seperti yang kemarin, kita klik pada get data. Untuk rekan-rekan yang sudah mendownload file yang saya sertakan kemarin mengenai count if, tidak perlu mengikuti file atau langkah saya dari awal di sini, jadi cukup langsung menuliskan measurenya di sana ya, karena datanya sudah langsung terload di Power BI rekan-rekan. Buat rekan-rekan yang baru gabung di tutorial saya ini, saya sertakan step by stepnya dari awal sehingga tidak bingung meskipun belum menyimak video tutorial saya yang sebelumnya. Seru sekali ya background di rumah saya, inilah kegembiraan keluarga kami ya. Oke, kita klik get data saja, klik get data, kemudian kita arahkan pada file yang rekan-rekan sudah download di link deskripsi. Silahkan diekstrak dan kemudian buat satu buah Power BI baru, kemudian klik pada get data dan klik pada arahkan pada Excel, klik pada connect, kemudian kita arahkan pada file yang sudah ada, kemudian kita klik pada data ini ya, klik open. Semua datanya akan terload di Vertipack di Power BI ya, di memorinya Power BI. Kita tunggu sebentar sampai muncul preview seperti ini. Kita klik saja pada fake internet sale, saya centang, kemudian saya klik load. Kita minimize dulu untuk yang tadi ya, atau tidak perlu lah. Oke, kita tunggu sampai jajaran datanya, kolomnya tersedia di sini, menandakan bahwa semua ini sudah terload ya. Kita tunggu sebentar, sekitar 6 MB kalau nggak salah ya. Iya, 6,9 MB dan semua terload. Boom, masuk di sini ya. Kita sekarang membuat satu tabel seperti kemarin agar kita bisa mendemokan apa yang akan saya buat di sini ya. Yang pertama kita buat dulu sebuah kanvas di sini, atau sebuah kanvas saja. Mungkin measure dulu lah, kita buat sebuah measure yang menghitung jumlah transaksi yang ada dalam tabel fake internet sale ini, seperti saya sertakan pada video tutorial kemarin. Klik kanan kemudian new measure, ini hanya perulangan sebentar jadi tidak saya jelaskan detail-detailnya ya. Untuk detailnya silahkan dicek pada video tutorial saya yang kemarin. Saya tuliskan sebuah measure di sini, saya namai dengan jumlah transaksi seperti ini ya. Kemudian kita pakai formula count rows ya, count rows seperti ini. Kemudian kita supply tabelnya di sini adalah fake internet sales, tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Oke, kita langsung bisa membuat satu view atau satu kanvas di sini. Saya buat sebuah tabel saja di sini, tabel. Klik pada tabel di sini, kemudian saya klik dan drag untuk total measure yang sudah kita buat tadi, yaitu total transaksi. Di ini saya buat untuk filternya hilang dulu ya. Kita coba lebarkan ya, seperti ini jumlah transaksi. Saya klik dan drag pada value di sini bisa, saya klik dan drag langsung pada kanvasnya juga bisa seperti ini. Jadi kita tambahkan untuk sales territory-nya. Kita coba lihat sales territory key. Nah, di sini masih ada tanda sigma menandakan bahwa si kolom ini masih berupa number yang akan di summarize sama si Power BI. Jadi kita ubah dulu untuk summarization di sini ya. Kita klik pada
kolomnya di sini, kemudian kita klik pada summation di sini, di kolom toolsnya di sini ya, kita klik pada summation, kita pilih dari count, kita rubah dengan down summarize. Setelah itu kita klik dan drag sales territory key-nya ke tabel kita seperti ini. Wing, ya, ini adalah tabel yang mirip dengan apa yang kita buat pada tutorial yang lalu. Kita gedein dulu untuk hurufnya, kita klik pada grid, kemudian kita gedein untuk size-nya misalnya 18 seperti ini ya. Tabel kita sudah besar seperti ini ya, ininya ya tampilannya. Kita bisa coba untuk merubah ordernya dengan klik dan drag seperti ini ya. Kita naikkan sales territory-nya di atas. Nah, jadi sales territory-nya ada di depan, kemudian jumlah transaksi ya. Yang akan kita lakukan sekarang adalah bagaimana cara mencari berapa persen sih dari keseluruhan transaksi untuk sales territory 1, 2, dan 3 di sini ya. Kita pertama untuk membuat sebuah persentase tentu harus mengetahui total dari keseluruhan transaksi. Jadi nanti rumusnya adalah persentase sales territory 1 adalah jumlah transaksi ada di sini dibagi dengan total yang ada di sini. Nah, masalahnya measure kita baru 1 dan kita drag di sini, filter konteksnya sudah langsung bekerja dan membagi berdasarkan sales territory. Bagaimana cara membagi untuk totalnya? Nah, kita membuat satu formula atau measure lagi yang menghandle satu hitungan atau scalar value yang tidak terpengaruh oleh filter konteks di sini. Jadi kita pergi ke Fake Internet Sale di sini, klik kanan, kemudian new measure. Kita buat sebuah measure lagi yang kita kasih nama misalnya total jual all gitu aja ya, jual all atau semuanya. Kita buat sebuah formula yaitu dengan menggunakan calculate, kemudian kita pakai yang tadi ya, measure kita jumlah transaksi di sini. Cukup dengan mengetikkan square bracket akan muncul measure yang sudah kita buat. Tekan tab seperti ini, kemudian koma, kita pergi ke parameter kedua dari si calculate yang tadi ekspresinya adalah jumlah transaksi, kemudian filternya kita pakai all di sini, formula all, kemudian buka kurung. Nah, all ini harus disuplai oleh tabel name atau kolom name-nya. Jadi kita supply saja keseluruhan karena tabel name-nya, karena kita tidak ingin membuat spesifik all pada satu kolom tertentu, akan tetapi hanya pada tabel tertentu. Jadi kita pilih saja internet sale di sini, Fake Internet Sale, kemudian kita tutup untuk all-nya ya di sini ya. Nah, kemudian kita tutup kurung untuk si calculate-nya. Tekan enter. Kita tunggu ya. Kita minimize untuk measure-nya. Kemudian sebentar, ini saya klik dan drag ke bawah ya. Nah, biar kelihatan seperti ini. Kita klik dan drag untuk measure yang perlu kita buat, yaitu total jual all di sini. Kita klik dan drag di kanvasnya seperti ini. Nah, kita sudah mempunyai satu nilai yang mewakili keseluruhan penjualannya. Jadi nanti kita bisa membagi antara jumlah transaksi di sini, kita bagi dengan jual all di sini ya. Kita buat satu measure lagi yang bisa membagi jumlah transaksi dengan jual all di sini, sehingga nanti muncul persentasenya ya. Jadi sekarang kita buat satu measure lagi, klik kanan, kemudian new measure. Maaf ya, kita drag down lagi seperti ini. Kita buat nama misalnya persen jual seperti ini ya, persen jual teritori seperti ini aja lah ya, teritori seperti ini. Rumusnya kita pakai divide ya, kita pakai divide karena ini membagi. Numeratornya adalah si jumlah transaksi tadi atau kolom pertama tadi. Kita buat di sini jumlah transaksi, kemudian denominatornya atau pembaginya adalah yang total jual all tadi ya. Kita buat di sini adalah namanya tadi apa ya, total jual ya, total jual all di sini. Kemudian parameter ketiga adalah alternate result. Alternate result ini adalah jika
pembagian antara numerator dan denominator di sini nanti mengalami error atau tidak ditemukan, kita bisa mensuplai hasil tertentu. Misalnya kita tambahkan saja 0 seperti ini ya, dan kita tutup kurung, tekan enter. Kita akan mempunyai satu measure tambahan lagi, yaitu persen jual teritori ini ya. Kita klik dulu pada jual teritorinya, kemudian kita pergi pada measure tool, kita pilih pada formatnya, kita pilih untuk persen di sini ya. Kita klik pada persen, Power BI merespon, dan kita tinggal klik dan drag pada tabelnya. Jual teritori, kita klik dan drag seperti ini. Klik drag. Ya, sudah muncul. Untuk teritori 1 adalah 14,89, teritori 2 adalah 0,04, dan seterusnya, totalnya adalah 100%. Jika kita tidak ingin menampilkan ini angka yang kayaknya menakutkan ya, karena semuanya sama, jadi kita buang saja untuk total jual all di sini. Nah, kita sudah memiliki satu tabel yang bisa menampilkan jumlah transaksi plus persen dari jual teritorinya. Nah, pertanyaannya bagaimanakah jika saya tidak ingin mendapatkan hasilnya berupa tabel seperti ini, akan tetapi berupa satu measure yang bisa kita tampilkan pada card ya, di visualnya. Kita coba buat sebuah measure yang bisa membagi antara jumlah transaksi dengan jual teritorinya, akan tetapi dengan satu kriteria tertentu lah ya, satu kriteria tertentu. Jadi misalnya kita buat sebuah card dulu ya. Nah, saya tunjukkan jika kita tidak memakai kriteria dulu. Saya buat sebuah card dulu di sini ya, seperti ini. Kemudian saya klik dan drag untuk persen jual teritori di sini. Hasilnya adalah 100% karena saya format dulu ya. Jual teritori, untuk desimalnya saya hilangkan saja. Ya, 100% seperti ini. Jadi kenapa jumlah yang ditampilkan hanya 100%? Karena measure yang kita klik dan drag di sini tadi tidak mempunyai filter konteks atau tidak membagi dari kolom atau kriteria yang lain. Jadi ini karena visualnya satu, yaitu cut saja, dia akan menampilkan keseluruhan persentase karena tidak ada filter konteks yang ada di depannya. Nah, lantas bagaimana jika saya ingin menampilkan hanya sales teritori 1 atau 2 atau 3 saja buat di cut-nya? Bisa dengan menggunakan slicer seperti ini. Cara paling gampang adalah seperti ini. Jika ingin dinamis ya, kita klik dan drag dulu slicernya. Kita tambahkan untuk sales teritori seperti ini, klik dan drag. Kita tampilkan sebagai misalnya list, kita besarkan dulu biar bisa terbaca ya, item, kemudian kita besarkan menjadi misalnya 18. Kita sudah mempunyai teritori, jumlahnya sampai 10 ya. Kita bisa memilih saja di sini, misalnya saya pilih 1. Nah, di sini bukan akan menampilkan sales teritori 1 saja, yang di sini juga akan menampilkan persentase untuk sales teritori 1 saja. Misalnya 3, misalnya 5, misalnya 10 atau 8 atau 9 juga akan sama. Lantas pertanyaannya begini, bagaimana jika saya tidak ingin slicer ini, atau saya tidak ingin memilih salah satu slicer ini Pak, akan tetapi saya ingin menampilkan keseluruhan tabel plus yang ditampilkan di sini adalah salah satu dari teritori tertentu. Ya, selamat jualan Pak tukang bubur, mudah-mudahan diberi berkah rezeki yang banyak sama Allah ya, amin. Jadi di rumah saya ini adalah gang kecil yang jika Sabtu atau Minggu banyak sekali penjual yang datang. Kita doakan aja semoga berkah. Oke, kita kembali lagi ke topik. Saya hapus dulu keseluruhan filter yang ada di sini. Jadi saya hapus dulu untuk filter yang ada di sini ya. Slicernya kita buat sebuah measure lagi yang menggabungkan antara ilmu yang kita buat kemarin, count if, dengan pengetahuan kita mengenai persentase atau divide tadi di sini ya. Jadi kita buat sebuah measure lagi
measure ini memang sedikit agak panjang ya, jika nanti rekan-rekan tidak atau belum memahami atau belum melihat tutorial yang berikut yang sebelumnya ya. Jadi kita buat sebuah measure dulu yang membuat formula conif seperti yang kemarin ya. New measure, kemudian kita tunggu dulu, kita buat misalnya measure mirip count if seperti ini. Measure-nya adalah pakai calculate ya seperti kemarin, kemudian pakai count rows, atau kita juga bisa pakai jumlah transaksi tadi ya, karena jumlah transaksi tadi adalah count rows juga, jumlah transaksi seperti ini. Kemudian parameter berikutnya di calculate adalah filternya, yaitu filter. Kita buat tabelnya adalah fake internet sale ya seperti ini, koma, parameter berikutnya adalah filter expression. Filter expressionnya adalah sales territory tadi ya, sales territory key. Kita coba cari di sini sales territory key ya, ini sales territory key. Kita double klik seperti ini. Kita coba buat misalnya ambil yang nomor 10 aja ya. Jadi sales territory key-nya bernilai 10 seperti ini, kurung maaf, kita tutup filternya ya, tutup filternya, kemudian tutup untuk si calculate-nya, tekan enter. Jika kita klik dan drag di cut sekarang ya, kita buat sebuah cut dulu, buat sebuah cut, kemudian kita klik dan drag mana tadi yang mirip conif. Ini akan menampilkan nilai yang ada di jumlah transaksi dengan sales territory key 10 yaitu 6906. Kita klik drag seperti ini ya, sama persis. Nah, bagaimana jika ingin menampilkan untuk persentasenya ya, tinggal kita ini aja, kita tinggal bagi aja dengan yang all tadi ya. Jadi kita tambahkan lagi satu measure lagi ya, biar tidak nyampur di sini nanti. Kita ke atas lagi, klik kanan, kemudian new measure. Kita buat satu measure yang membuat misalnya persen jual dari tertentu gitu ya, tertentu. Kenapa tertentu? Karena itu tadi mencapai untuk sales territory 10 ya. Kita tinggal bagi saja di sini sama kayak tadi, divide. Kita pakai measure yang mirip tadi, mirip conif tadi, kemudian denominatornya adalah all tadi, all. Total apa tadi, total jual all di sini ya namanya. Kemudian alternate-nya kita pakai 0 lagi, kita tutup untuk divide-nya, tekan enter. Jangan lupa untuk memformat menjadi persen jual tertentu, kita klik, kemudian kita format sebagai percentage ya. Untuk desimalnya kita nolkan saja seperti ini ya. Kita tinggal membuat sebuah visual lagi di sini, klik pada cut ya, kemudian klik dan drag untuk jual teritori tertentu. Oke, jumlah 11% sama posisi seperti yang ada di sales territory 10. Kita tinggal menambahkan saja di sini keterangan di cut yang ada di sini mirip conif, kita ganti dengan, klik pada formatnya, kita ganti dengan title-nya adalah, kategorinya adalah bukan kategori apa ya, data label mungkin ya. Saya lupa di apa itu ya tulisannya ya. Kita coba lihat di WordPress mungkin ya, bukan, saya lupa ini di background visual kategori, biasanya di kategori loh. Kita off kan saja untuk kategorinya, kita buat title saja di sini ya, on kan titlenya, kita buat tulisan misalnya di sini adalah penjualan
lan teritori 10 seperti ini ya. Nah, udah muncul di sini penjualan teritori 10, bisa kita besarkan untuk hurufnya. Misalnya jadi 16 seperti ini. Nah, ini juga kita bisa kasih nama dengan klik kemudian pada format, klik pada kategori kita off, title-nya kita on, kita kasih persen jual teritori 10 seperti ini. Kita besarkan jadi 18 ya, selesai. Oke, jadi kita bisa menampilkan beberapa visual, teknik visual baik dengan menggunakan tabel di sini maupun dengan cut yang ada di sini ya. Bebas saja, silahkan saja. Nanti kita juga bisa memodif si tabel ini dengan satu cat tertentu. Misalnya ini saya copy, kemudian saya paste lagi di sebelahnya ya, seperti ini. Yang ini kita ganti dengan bar chart seperti ini juga bisa. Nah, sini udah seperti ini ya. Jadi silakan saja bermain-main dengan Power BI dengan tool-tool yang ada di sana. Kuncinya adalah kuasai dulu DAX agar kita bisa bebas memainkan apa yang akan kita tampilkan ya. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami buat rekan-rekan yang baru belajar Power BI Desktop. Saya juga baru belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Buat rekan-rekan yang merasa video tutorial saya ini bermanfaat, silahkan klik tombol like ataupun tombol subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial saya yang berikutnya. Untuk kritikan, masukan, dan hujatan silahkan sampaikan pada kolom komentar di bawah video tutorial saya ini. Bertemu lagi dengan saya Rumenas Prastio masih dalam rangkaian Power BI Desktop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.